dari kelas asasi E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kitab bulat sama kitab ruqyah. Yang pertama kitab Fathul Tuqyan. Yang pertama mengenai iman kepada Allah Maha Esa yang sekali tidak bersekutu, yang kedua Maha Tunggal, yang ketiga Maha Berdiri, yang keempat Maha Kekal, Maha Abadi, Maha Dahulu, Maha Akhir, Maha Tegak, Maha Permulaan, Maha Suci dan Islami. Yang kedua dari Rasul beriman kepada para malaikat, yaitu para hamba Allah yang dimuliakan, tidak pernah maksiat atau mendurhakai Allah, jasmani yang halus, bernyawa, sesuatu kekuatan yang dijadikan Allah untuk berubah, yang indah, yang terakhir dibuat dari cahaya. Yang ketiga beriman kepada kitab Allah. Kita wajib membenarkan bahwa sesungguhnya kitab yang diturunkan Allah kepada para nabi-Nya adalah wahyu yang membuat hukum dan sahabatnya. Yang keempat adalah beriman kepada para nabi. Beriman kepada nabi, kita wajib membenarkan bahwa para nabi adalah orang-orang yang segala mereka kabarkan dari Allah. Di antara mereka yang diutus makhluk untuk memberi petunjuk, diberi mukjizat oleh Allah dan menyampaikan risalah Allah. Yang kelima, beriman kepada kerusakan seluruh alam semesta. Kita wajib beriman pada alam semesta, alam dunia maupun benda di angkasa yang hancur binasa pada hari kiamat. Yang keenam adalah beriman kepada kebangkitan orang mati. Kita wajib beriman bahwa sesungguhnya Allah akan membangkitkan atau menghidupkan semua makhluk yang sudah mati, baik yang dikubur, mati, tenggelam, atau sebab lainnya. Fase yang ketujuh yaitu beriman kepada qadar. Kita meyakini bahwa Allah memberikan segala sesuatu sesuai dengan pengetahuan Allah yang telah mendahulunya. Yang ke-8 adalah beriman kepada hari kebangkitan. Kita wajib beriman bahwa semua makhluk sesudah dibangkitkan dari kubur akan digiring kepada mahsyar. Yang ke-9 adalah beriman keberadaan surga dan neraka, bahwa sesungguhnya surga adalah tempat tinggal yang kekal bagi orang yang muslim, sedangkan neraka jahanam adalah tempat tinggal yang kekal bagi orang kafir. Yang ke-10 mencintai Allah. Kecintaan Allah digambarkan oleh iman salawat, tanda mencintai Allah dan mencintai Al-Quran, mencintai Nabi dan mencintai sunnah-sunnahnya. Yang ke-11 takut kepada siksa Allah. Menurut Imam Ghazali, derajat takutnya minim adalah menahan diri dari hal-hal yang dilarang. Yang ke-12 adalah mengharap rahmat Allah Ta'ala, yaitu dengan dirawatkan oleh Umar Zaid bin Alam bahwa orang laki-laki yang giat beribadah memberatkan ibadah, sedangkan yang tidak mengharapkan rahmat Allah. Yang ke-11 takut kepada siksa Allah. Yang ke-12 mengharap rahmat Allah Ta'ala. Yang ke-13 adalah tawakal yang terdiri dari 3 unsur, yaitu makrifat, keadaan hati, dan amal. Selanjutnya yang ke-14 mencintai Nabi Muhammad. Mencintai Nabi Muhammad, mencintai Allah Ta'ala, demikian pula mencintai ulama, orang-orang yang bertakwa, karena Allah mencintai mereka dan juga mencintai Allah. Yang ke-15 mengagungkan derajat Nabi Muhammad. Mengagungkan derajat Nabi, mengetahui ketinggian derajatnya, menjaga tata krama dan sopan santun pada menyebut nama beliau. Yang ke-16 bakhil terhadap agama Islam. Bakhil terhadap agama berarti senang di bumi, lebih senang di bumi dan dimasukkan ke dalam api neraka daripada menjadi orang kafir. Yang ke-17 adalah mencari ilmu. Pelajari ilmu, sebab belajar ilmu adalah kebaikan dan mendasar ilmu sama dengan bertasbih. Yang ke-18 mengajarkan agama Islam. Wajib bagi seorang mendengarkan atau menyampaikan segala sesuatu yang didengarkan oleh orang yang tidak hadir. Yang ke-19 mengagungkan dan menghormati Al-Quran. Mengagungkan, yang pertama membacanya dalam keadaan suci, tidak menyentuhnya kecuali dalam keadaan suci, bersikat gigi pada waktu ingin membaca, duduk dengan lurus, memakai pakaian yang bagus. Yang selanjutnya menghadap kiblat, berkumur setiap kali berdahak, berhenti membaca waktu menguap, membaca Al-Quran dengan serius, membaca setiap huruf benar, tidak meninggikan Al-Quran suaranya, tidak meletakkan sesuatu di atas Al-Quran, meletakkan mushaf di pangkuannya, tidak menghapus tulisan Al-Quran, tidak menggunakan mushaf, tidak rusak, tidak membaca Al-Quran di pasar, tidak membuang basuhan tulisan, menyebut nama Allah pada waktu menulis Al-Quran. Yang ke-20 adalah bersuci. Rasulullah bersabda, menurut Syekh, semua hadis ini berarti bahwa berwudu lahir batin pahalanya adalah separuh dari iman
baras dari Imam Syafi'i, apabila waktu sholat telah datang, berwudulah engkau dua wudu, yaitu wudu lahir dan wudu batin. Selanjutnya adalah kitab Tadib. Yang pertama mengenai macam-macam air. Yang pertama adalah dasar kesucian air mutlak adalah maksudnya adalah dengan mengikarnya dengan perkataan dan perbuatan. Yang kedua, air musyrimat adalah air yang dipanaskan dalam berjana logam. Yang ketiga, air mustakmal adalah air yang telah dipakai bekas menghilangkan hadas. Yang keempat, termasuk air suci tidak mensucikan adalah yang berubah karena bercampur dengan benda-benda suci lainnya. Yang kelima, mengenai air yang jumlah airnya tidak sampai dari 2 kula. Yang keenam, dalil najis yang bercampur dengan benda najis dan jumlahnya tidak sampai 2 kula. Yang ketujuh, 2 kila kira-kira sepadan dengan 190 liter atau luas kubus yang sisanya 58 cm. Selanjutnya adalah menyamakan kulit bangkai. Yang pertama, menjelaskan bahwa disamanya artinya menghilangkan dari lembabnya yang merusak kawetannya. Kulit bangkai anjing babi tidak menjadi suci meskipun disama. Dasar najisnya tulang dan bulu bangkai. Selanjutnya adalah larangan menggunakan emas perak sebagai bejana. Bejana selain dari emas dan perak maksudnya adalah bejana yang suci, sebab hukumnya asalnya adalah mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya. Soalnya adalah hukum bersiwak. Hukum bersiwak yang pertama, Nasa yang meriwayatkan bahwa siwak adalah alatnya menggosok gigi setelah tergelincirnya matahari. Yang ketiga, selainnya meriwayatkan bahwa jika Nabi bangun malam dia menggosokkan giginya dengan siwak. Yang keempat, disunahkan ketika akan sholat. Selanjutnya rukun-rukun wudhu. Yang pertama, niat membasuh muka. Ketiga, membasuh kedua tangan hingga siku, mengusap ke sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai sebatas kaki mata kaki. Yang keenam, tertib. Selanjutnya adalah hukum istinja. Bahwa Nabi masuk ke dalam toilet, kemudian saya dan seorang budak bersamaku membawa seember air dan tombak kecil, kemudian dia beristinja dengan air. Tombak kecil yang digunakan sebagai sutra pembatas dalam salat agar bisa berkonsentrasi. Istinja adalah membersihkan diri dari bekas najis. Selanjutnya adalah adab membuang hajat. Larangan membuang hajat di tempat terbuka. Selanjutnya yang kedua, mengenai larangan tidak boleh membuang air kecil maupun air besar di air yang menggenang. Yang ketiga, mengenai larangan membuang hajat di jalan tempat orang yang berteduh. Yang keempat, mengenai larangan membuang hajat di lubang. Yang keenam, mengenai larangan berbicara ketika buang hajat. Selanjutnya adalah perkara yang membatalkan wudhu. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubur dan dubur. Yang kedua, tidur berat hingga tidak meletakkan patah di atas tanah. Yang tiga, menghilangkan kesadaran karena mabuk atau sakit. Yang keempat, bersentuhan kulit tangan penghalang antara laki dan perempuan. Yang kelima, menyentuh kemaluan. Yang keenam, menyentuh lingkaran dubur manusia. Selanjutnya adalah perkara yang mewajibkan mandi. Yang pertama adalah untuk laki-laki dan wanita, bertemunya dua hitan, yang dua keluarnya mani, yang ketiga meninggal. Khusus wanita yang pertama adalah haid, nifas, dan melahirkan. Selanjutnya adalah rukun mandi. Rukun mandi ada 3. Yang pertama adalah niat, yang kedua menghilangkan najis jika ada di badannya, yang ketiga mengalirkan dan meratakan air ke seluruh rambut dan kulit. Selanjutnya adalah sunnah Nabi. Sunnah Nabi yang pertama membaca basmalah, yang kedua berwudu sebelum mandi, yang ketiga menggosokkan tangan ke badan, yang keempat beruntun tanpa diselingi perbuatan lainnya, yang kelima mendahulukan bagian kanan daripada bagian kiri. Selanjutnya mandi yang disunahkan. Yang pertama, mandi akan mengerjakan sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Adha, sholat Istiqo, meminta hujan, sholat kusuf, gerhana, sholat gerhana matahari, sholat gerhana bulan, memandikan jenazah, orang kafir setelah masuk Islam, orang yang sembuh dari gila, orang yang sadar dari pingsan, mandi ketika akan mengerjakan ihram, ketika akan masuki Mekah, akan wukuf di Arafah, akan mabit atau bermalam di Muzdalifah, akan melempar 3 jumrah, akan mengerjakan tawaf, mengerjakan sa'i, dan masuki Madinah. Soalnya adalah hukum mengusap sepatu. Yang pertama adalah kedua sepatu dimulai dari yang benar-benar suci, menutup bagian kaki yang wajib dibasuh. Soalnya terbuat dari bahan tanah untuk terus dipakai berjalan.
Misalnya perbuatan membatalkan mengusap sepatu. Yang pertama lepas sepatu, yang kedua habis jangka waktunya, yang ketiga terjadi sesuatu yang mengharuskan mandi. Yang selanjutnya adalah syarat tayamum. Yang pertama ada udur, yang kedua masuk sholat, tiga telah berusaha mencari air, ada air tapi sulit menggunakannya, yang kelima tersedia air suci mengandung debu. Yang terakhir itu adalah rukun. Selanjutnya adalah rukun tayamum. Yang pertama adalah niat, yang kedua mengusap wajah, ketiga mengusap kedua tangan sampai siku, yang keempat tertib. Selanjutnya adalah sunnah tayamum, yaitu adalah mengucap basmalah, mendahulukan bagian kanan dan kiri. Yang ketiga dilakukan secara beruntun tanpa berhenti. Perkara yang membatalkan tayamum yaitu semua perkara yang membatalkan wudhu, melihat air di luar waktu sholat. Yang ketiga adalah murtad. Macam-macam najis. Najis benda cair yang keluar dari kubur dan kubur, yaitu adalah najis. Yang kedua adalah air mani manusia dan semua jenis hewan kecuali anjing dan babi. Yang ketiga dasar wajibnya mencuci semua kencing dan kotoran adalah hadis dan diriwayatkan oleh Bukhari. Yang keempat membersihkan kencing bayi yang laki-laki yang belum makan makanan cukup dengan membersihkan air sebagian yang kena. Selanjutnya adalah apabila bangkai binatang kecil dan tidak memiliki darah yang mengalir. Yang keenam semua binatang adalah suci kecuali anjing dan babi. Yang ketujuh anjing dan babi bukan binatang yang suci karena keduanya adalah najis. Yang kedelapan seluruh bangkai adalah najis, bangkai ikan, belalang dan manusia. Yang kesembilan bejana harus dicuci dengan dijilat anjing dan babi sebanyak 7 kali dan selanjutnya menggunakan tanah. Yang ke-10 bejana cukup dicuci sekali saja jika terkena seluruh najis selain najis dijilat dengan anjing dan babi. Yang ke-11 yang terakhir adalah jika arak berubah menjadi cuka dengan sendirinya, maka ia suci karena faktor penyebab kenajisannya adalah memabukkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.